Dia kunci pintu rumah, gue udah pukul satu hari terus lari. Saya bawa ke rumah sakit, sudah semuanya sekali. Saya sudah bilang dia, Dia pukul adekku, baru adekku keluar, itu juga dia sudah lari, bawa uang sama HP-nya adekku, baru adekku ke saya. Sudah dengan keadaan sudah lemas sekali, dia pakai kain, sambil menangis-menangis, badannya sudah paling lemas. Dia dianiaya sampai meninggal ini. 3 hari sebelumnya itu memang dia sudah dipukul di jalan di lorongnya dekat rumahnya saya, sampai hidungnya darah, sampai dikena di bajunya juga, tetangga juga banyak yang lihat. Saya tidak terima sekali. Saya tidak terima sekali adikku dibikin begitu. Pokoknya saya mau pelaku dihukum seberat-beratnya. dia kunci pintu rumah, gue udah pukul satu hari terus lari. Saya bawa ke rumah sakit, sudah semuanya sekali. Saya sudah bilang dia, dia ternapai satu hari juga. Dia mau mencari, panggil-panggilnya mencari, lalu juga dia tidak mau. Satu hari dia memang udah sakit, di perjalanan itu dia memang udah sakit. Dia bengkak badan biru-biru begitu. Waktu awal Abang punya adik keluar dari rumah, lalu itu dia bercerita, itu peristiwa awalnya seperti apa? Itu satu, ya nanti dia sudah turun ke bawah, baru sapu saudara, sapu ipar yang satu panggil saya lagi. Dia sudah loyo sekali, dia sudah masuk, makanya saya gendong dia bawa dia ke rumah sakit. Ini udah dikasih dipukul itu sakit tuh, udah sesak. Sekitar jam 1 itu baru sapu adik turun ke bawah kasih tahu kalau dia habis dapat pukul. Posisinya bagaimana? Dia loyo sekali, dia loyo sekali semua. Sampai saya gendong dia bawa dia ke rumah sakit tuh. Terus sudah tidak bisa berjalan lagi. Iya. Dia cuma bilang dia punya perut sakit, terus dia dari situ sapu ipar itu dia bawa lari, dia punya HP dengan uang, baru dia lari. Dan saya dengar dari saya punya tetangga, dia teman juga katanya dia ada berkecil dari perempuan lagi. Oh si. Iya. Nah, Abang ini dengar-dengar juga sudah cukup lama mengenal Abang punya ipar ya. Iya. Abang punya ipar itu selama hidup sama-sama keluarga, dia seperti apa? Bang, Dia diam saja orangnya. pendiam. Dia juga tidak pernah saya melihat dia mau berusaha cari nafkah untuk satu hari ke. Nanti kita yang panggil dia buat ikut 1-2 hari, habis itu sudah begitu saja. Berarti macam dia bergantung ke keluarga perempuan. Itu yang kita juga yang sering-sering bantu juga. Pas satu hari kasih satu hari mau ambil aja, depan apa mau susu. Terkait kejadian pemukulan terhadap Abang punya perempuan ini, apakah memang bakat atau sudah sering? Sering sekali sebelum dia menikah juga dia sudah sering kuliah juga. Itu karena ada masalah sepele juga nih. Iya, itu sering kuliah juga.
Nah, kalau yang sepengetahuan abang itu posisinya dia waktu itu di mana setelah pukul terus kemudian abang bawa lari. Saya punya adik di rumah sakit itu. Dia punya suami saya sudah tahu lagi di mana dia selalu. Sempat lari ya? Iya. Terus Saya cari di dia punya rumah juga katanya dia tidak ada sih. nah, yang berikut abang punya adik ini posisinya ya untuk mengklarifikasi juga ke publik bahwa ada isu bahwa beliau sedang hamil dan lain sebagainya. Mungkin bisa jelaskan. Nah itu dia baru berapa bulan habis melahirkan ini. Oh, sekitar berapa bulan. Iya. Dia belum lama dia melahirkan. Berarti abang punya saudara perempuan meninggalkan satu anak laki-laki ya. Dua tapi satu yang meninggal. Adikku dapat chatnya sama perempuan. Sebelum dia dianiaya sampai meninggal ini 3 hari sebelumnya itu memang dia sudah dipukul di jalan di lorongnya dekat rumahnya saya sampai hidungnya darah, sampai dikena di bajunya juga, tetangga juga banyak yang lihat. Dia lari naik ke saya di atas darah-darah terus dia bilang kalau dia dapat pukul. Jadi saya turun cari dia tapi laki-laki itu tidak ada. Sampai hari kemarin juga dia dapat chatnya lagi masih sama lagi. Dia pukul dia kunci dia di dalam kamar. Dia pukul adekku. Baru adekku keluar itu juga dia sudah lari bawa uang sama HP-nya adekku, baru adekku ke saya sudah dengan keadaan sudah lemas sekali. Dia pakai kain sambil menangis-menangis, badannya sudah paling lemas. Muka sudah pucat. Mukanya juga sudah pucat sekali. Berusaha kasih masuk dia di dalam. Saya tanya dia, aku kenapa? Dia bilang dia dapat chatnya sama, dapat suaminya punya chat sama perempuan lagi. Jadi suaminya pukul dia di bagian dia punya rusuk sama dia punya dada sini. Penuh hati. Enggak, setelah dia cerita itu dia langsung minta pertolongan. Iya, dia langsung suruh saya bawa lari dia ke rumah sakit. Dia panggil suamiku suruh bawa lari dia ke rumah sakit. Nah terus kejadian ini ada informasi yang beredar juga bahwa karena dia juga mau minta untuk dia punya suami pergi melaut dan lain sebagainya. Ini kira-kira dari keluarga itu tidak betul. Tidak betul. Iya. Berarti yang betulnya modusnya karena latar belakangnya karena dia adikku dapat chat dia sama perempuan lain. Terus pada saat di rumah sakit posisinya seperti apa? Pas di rumah sakit itu dia sudah lemas sekali, sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi. Kena pukul. Iya, dia sampai muntah juga. Sampai muntah juga. Iya, muntah. Cuma nanya muntah air saja. Tidak tahu dia dipukul karena mungkin pakai benturan kayu atau bagaimana? Kakak tidak tahu. Saya kurang tahu, cuman saya lihat dia punya memar-memar di paha sama di belakangnya. Badannya memar-memar banyak sekali. Sama di bagian dari sininya juga. Ininya sampai kempes tak masuk ke dalam. Selain kasus ini, sebelumnya juga dia? Sebelumnya kita juga sudah pernah laporkan dia karena sama kasus kayak begini. Cuman kita pihak keluarga karena kasihan sama anaknya. Dicabut lagi. Jadi kita cabut, kita kasih maafkan dia. Sebelumnya dia sempat kekerasan juga? Iya, dia paling sering sekali pukul adekku. Di bagian arah sama juga? Iya sama, di belakang, di sini, di mukanya juga paling sering dia suka datang ke saya deh. Dengan darah-darah paling sering sekali dia ke saya. Saya tidak terima sekali adekku dibikin begitu. Pokoknya saya mau pelaku dihukum seberat-beratnya. Kalau perlu dihukum mati. Udah dihukum bagaimanapun adekku tidak bisa kembali.
ada anaknya masih 2 tahun, yang masih butuh susunya dia. Anaknya masih butuh susu, terus mamanya sudah tidak ada. Dia tidur malam harus cari mamanya punya susu baru dia bisa tidur. Terus adikku juga dia baru melahirkan saja sekitar 40 hari yang lalu. Anaknya juga meninggal. Sampai di rumah sakit, kakak kaget ya dengan luka-luka yang ada. Iya, saya lihat luka-luka semua di badannya, di belakangnya juga ada. Tanda-tanda kekerasan. Iya, tanda-tanda kekerasan. Selama ini almarhumah tidak sempat menyampaikan apa-apa ke kakak dan keluarga. Keseharian adik iparnya kakak ya, Chris ya. Chris itu dia di keluarga seperti apa? Dia pendiam, dia jarang sekali di rumah, dia pergi terus mabok, nongkrong di depan Alfamart sana, mabok-mabok di depan sana. Padahal orang tua aku ajak dia pergi di laut untuk cari uang kasih makan anak istrinya, dia tidak pernah mau, selalu tolak. Pergi 1-2 hari terus istirahat lagi, begadang sama teman-temannya di depan Alfamart, pulang sampai jam 3 subuh, kadang tidak pulang juga, datang itu dengan keadaan mabok terus. Saya berharap kepolisian bisa tangani Hapu Ade kasus ini dengan serius. Tolong hukum dia seberat-beratnya. Karena memang ini dia rencana sekali memang untuk bunuh adekku. Dia sering sekali pukul adekku. Bukan kali ini saja, tapi sering. Tolong hukum dia seberat-beratnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.